syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihi fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'da. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu, selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, kemarin kajian kita tentang apa? Oh, adab bertetangga. Yuk kita lanjutkan kita kajian bulan ini. Bulan ini kita akan membahas tentang ciri orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu orang yang dirahmati Allah? Yaitu orang-orang yang disayang oleh Allah. Jadi kita cara memandang tuh kayak gini, Bu. Kita itu pandang sesuatu dengan kacamata Allah, bukan dengan kacamata kita. Ada dalil yang mengatakan begini, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi baik menurut kita, itu tidak baik di mata Allah. Bisa jadi buruk di mata Allah, itu baik di mata kita. Jadi untuk menilai sesuatu itu baik atau buruk, kita tengok dari kacamata Allah. Kalau ada orang yang dia menolong orang lagi susah dia tolong, tapi dia sampai nyuri untuk nolong orang, kayaknya itu bagus atau enggak? Tapi kayaknya itu bagus loh. Dia nyuri untuk nolong orang, tuh ada orang nggak makan, dia curi, dia tolong orang, kayaknya kan bagus. Mau dia nyuri untuk membantu orang, tapi itu salah, karena nyuri tetap melanggar syariat. Makanya untuk menengok sesuatu baik atau buruk, lihat dari kacamata Allah, bukan kacamata kita. Maka sering saya sampaikan kepada jemaah, mau ndak mau, suka ndak suka, ikhlas ndak ikhlas, perintah Allah kita kerjakan, walaupun tak enak. Mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, larangan Allah kita tinggalkan, walaupun dia enak. Paham ya? Nah, sehingga kalau kita sudah menjadi hamba Allah, mau ndak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, karena Allah larang kita tinggalkan, walaupun itu enak. Tapi Allah larang, mau kayak gimana? Contoh, ya ini lagi update liburan 17 acara 17 Agustus. Joget-joget tuh enak nggak? Kok cepat ngomongin enak ya? Dia happy loh, bikin happy gitu ya. Tapi karena Allah larang joget-joget di depan yang bukan haram, tinggalkan, walaupun dia enak kata orang. Gosip itu enak nggak? Kadang-kadang enak juga ya. Kita jadi update gitu ya.
Bahkan ada teman saya itu yang bilang, oh kalau gosip aku mau, enak soalnya ya. Tapi karena dia larangan Allah, kita tinggalkan. Walaupun dia enak. Tapi karena dia larangan Allah, kita tinggalkan. Itu namanya kepatuhan. Supaya apa? Supaya kita disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mohon maaf, apakah kalau kita disayang sama Allah, hidup kita pasti bahagia? Belum tentu. Karena yuk kita bahas ciri-ciri orang yang disayang oleh Allah. Apakah orang yang disayang oleh Allah secara otomatis dia nyaman, adem, gak ada masalah? Belum tentu. Saya ulangi, apakah ketika ada orang disayang sama Allah, lalu kemudian hidupnya nyaman, aman, adem, bahagia, sehat, sentosa, aman? Belum tentu. Bahkan bisa jadi sebaliknya. Karena kenapa? Cara Allah memandang itu beda dengan cara pandang manusia. Yuk kita bahas. Yang pertama, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ciri-ciri orang yang disayangi oleh Allah adalah orang itu diberikan kesempatan untuk bertaubat. Saya ulang ya. Orang itu diberikan kesempatan untuk bertaubat. Itulah ciri-ciri orang yang disayang oleh Allah. Makanya saya mau sampaikan bahwa bahasa Inggrisnya people change, manusia itu bisa berubah. Maka tidak boleh kita terlalu menghina orang yang maksiat, karena suatu ketika bisa jadi itu orang lebih taat dibanding kita. Karena hidayah Allah itu nggak ada yang ngitung. Hidayah Allah itu nggak terukur. Makanya ibu boleh risau kalau anaknya tak sholat, tapi nggak boleh putus asa. Karena banyak anak itu waktu mudanya dia nakal bandel, waktu dia lebih dewasa daripada kita, bisa jadi dia lebih taat pada kita. Karena kenapa? Karena memang ada dalil, wala tayasu min ruhillah innahu la yayasu min ruhillah ilal qaumil kafirin. Jangan putus asa dengan kasih sayang Allah. Yang putus asa itu cuma orang-orang kafir. Selagi kita Islam, kita punya kesempatan untuk disayang. Salah satu ciri-ciri orang yang disayang, Allah berikan kesempatan untuk dia untuk bertaubat. Kan sering ada pertanyaan gini, Ustazah dulu saya nggak sholat Ustazah, kayak mana cara menggantinya misalnya? Itu kan berarti dulu dia nggak sholat. Baru sekarang Allah berikan taubat, baru sekarang Allah berikan hidayah. Itu adalah ciri-ciri orang yang dia kemudian disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ciri-ciri orang disayang. Allah berikan kesempatan dia untuk bertaubat. Nah, dengan Allah berikan kesempatan untuk bertaubat, apakah proses Allah memberikannya itu enak? Tidak. Kadang-kadang Allah sakitkan dia dulu supaya dia taubat. Dikasih sakit dulu, selama ini hidupnya udah enak, tahu-tahu dikasih stroke, bam, nggak bisa ngapa-ngapain, baru bentang sejadah tengah malam minta sama Allah bertaubat. Apakah enak? Nggak enak. Cuma itu jalan taubatnya. Na'udzubillah. Ya, semoga kita jalan taubatnya dengan datang majelis taklim aja lah. Amin. Jangan lagi dengan hingga gitu ya. Nah, ada orang yang dalam hidupnya, itu dia enak aja, dia jauh dari Allah. Tapi Allah pengen dia taubat, dikasih ujian, PHK dia, sehingga dia kembali ke jalan yang benar. Jadi ciri-ciri orang yang Allah sayang, Allah bukakan untuknya kesempatan bertaubat. Tapi taubat itu juga ada ciri-ciri. Apa ciri-ciri orang bertaubat? Satu, dia mulai takut berbuat maksiat, dia mulai takut berbuat dosa. Yang biasanya kalau dia mau ngomongin orang, dia hantam aja. Sekarang dia mulai takut, kata Ustaz Nila nggak boleh dong, tapi kok enak ya. Kata Ustaz Nila nggak boleh, tapi kok enak juga ya. Dia mulai takut ya, walaupun kadang-kadang dia lakukan juga. Itu ciri-ciri orang yang bakal bertaubat, walaupun waktunya kita nggak tahu. Jadi dia mulai takut berbuat maksiat, paham ya? Kalau ada ibu rasa-rasa mulai takut berbuat maksiat, itu adalah ciri-ciri taubat sudah mulai datang. Dia mulai khawatir berbuat maksiat. Biasanya dia melawan suami dia lantang-lantang aja. Sekarang mulai dia tahan, tapi ada ujungnya sedikit. Kalau ndak kena dengar ceramah udah habis kok bang. Walaupun dia tahan ya. Tengoklah dia. Kata Ustaz Nila, bulan Muharram dosa kita dilipat gandakan. Caliak bulan Muko beko.
Walaupun dia agak-agak berani juga sedikit, tetapi dia mulai takut berbuat maksiat. Aduh. Gitulah. Itu ciri-ciri orang yang sudah bertaubat. Oke, yang sudah ada peluang untuk taubat. Yang kedua, ciri-ciri orang yang bertaubat atau orang yang diberikan hidayah. Kan tadi ciri-ciri orang yang disayang diberikan kesempatan untuk bertaubat. Taubat itu dengan hidayah. Apa ciri-ciri orang dapat hidayah? Dia mulai takut berbuat maksiat. Yang kedua, ciri-ciri orang yang dapat hidayah atau ciri-ciri orang yang menuju hijrah. Itu yang kedua, dia mulai meragukan amalnya. Diterima enggak ya? Diterima enggak ya? Itu ciri-ciri. Risau dia amalnya ditolak, itu ciri-ciri orang dapat hidayah. Biasanya pertanyaan ciri-ciri orang dapat hidayah itu gini, Ustazah, saya kalau lagi sholat nahan kentut tuh gimana hukumnya Ustazah? Dia pengen buang kentutnya, tapi tahannya, tapi dia takut salah. Terus dia bertanya, dia takut ibadahnya nggak diterima. Paham ya? Ustazah, kalau keputihan tuh kayaknya batal nggak sih? Batal nggak sih? Aku sering keputihan loh, gimana ya? Risau dia amalnya tak diterima. Itu ciri-ciri dia udah mulai dapat hidayah. Karena kalau orang tak ada hidayah, dia lantak aja, dia tak pikirkan sah dan tidaknya. Paham ya? Ustazah, saya kalau seandainya berwudu di kamar mandi ada WC-nya, kan kena najisnya Ustazah. Sah nggak wudhu saya? Dia mulai takut amalnya nggak sah. Karena nggak ada ilmunya, saya lagi puasa loh, tapi ada sisa makanan di mulut. Sah nggak puasa saya? Dia mulai risau. Walaupun dengan keterbatasan ilmu, tapi pada intinya ciri orang yang mendapatkan hidayah adalah dia mulai takut ibadahnya tidak diterima. Kalau ada yang risau-risau kayak gitu, nampak-nampaknya hilal hidayah udah muncul tuh. Walaupun terwilo-wilo, anda ya. Satu, dia mulai takut berbuat maksiat. Oke. Yang kedua, dia mulai orang ciri-ciri orang mendapatkan hidayah, dia mulai takut ibadahnya tidak diterima. Oke. Dan yang nomor tiga, ciri-ciri orang yang dapat hidayah, dia mulai menikmati ibadahnya. Kalau ada di antara kita, maaf, imam panjang baca ayat dalam hati ini, tepu apa imam gua panjang betul, besok pindah masjid lah aku. Itu belum lagi tuh. Jangan lagi sholat situ, tepu apa imam tak jelas, panjang bacaannya, situ aja, cepat sholatnya. Dia belum menikmati ibadah. Padahal harusnya makin panjang bacaan imam, makin nikmat sholatnya. Kalau belum ketemu dia, berarti belum lagi. Caranya adalah paksakan diri tetap beriman dengan yang panjang, biar makin menikmati. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Dia panjang bacaan imam lah. Takkan sholat sini ku besok doh. Itu pun tak apa bacaannya. Udah tua, udah meninggal pula imamnya. Kalau ada yang risau sholat bacaan panjang, itu 10 meter lah lagi dari hidayah. Masih jauh. Karena ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah serius, dia menikmati ibadahnya itu. Makanya kemarin ada pertanyaan, Ustazah gimana caranya saya itu kok kalau baca Quran ngantuk ya? Setiap baca Quran ngantuk. Ada dua indikator. Yang pertama adalah ngantuknya itu memang dijadwal ngantuk nggak? Kalau memang karena kurang tidur habis subuh ngantuk kali baca Quran, wajar, itu biologis. Memang barang tuh kurang tidur. Tapi kalau diubah ke jam 2 baca Quran ngantuk, kan baca Quran tuh cari jam yang tepat buat kita. Setiap orang kan punya jam yang berbeda. Saya punya jadwal baca Quran yang tepat yang tidak mungkin sama dengan ibu-ibu. Saya punya cara iktikaf yang tepat yang nggak mungkin sama dengan jamaahnya, karena kegiatan kita berbeda. Jadi baca Quran tuh kalau ngantuk cari waktu yang tepat untuk kita. Kalau ibu-ibu harus bangun subuh dan tidurnya kemalaman, berarti habis subuh bukan baca Quran yang tepat buat ibu. Habis subuh baca Quran, coba ternyata ngantuk, jam 2 ngantuk juga, ya, jam 3 ngantuk juga, semua jam mengantuk. Itu bahaya loh.
Kalau semua jangan ngantuk, itu bukan karena mengantuk. Itu berarti belum menikmati ibadah. Balik yang tadi dia. Karena kalau orang dapat hidayah, dia menikmati ibadah. Jadi nggak bisa saya bilang, ustazah baca Quran, ustazah saya baca Quran ngantuk, oh berarti ibu tuh nggak dapat hidayah. Nggak kayak gitu. Tengok dulu, ngantuk ibu tuh di jam ibu ngantuk atau di jam berapapun ngantuk. Nah, coba cek dulu. 2 minggu ngeceknya tuh. Coba dulu habis subuh 3 hari. Saya pun waktu ketemu jadwal baca Quran saya juga gitu. Saya coba dulu transisi dari ceramah satu ke ceramah lain. Ternyata lelah. Coba lagi sebelum duha. Ternyata udah teringat mau sarapan. Coba menjelang jam 2, menjelang ceramah jam 2. Ternyata nasi padang lebih enak dibanding Al-Quran. Lama saya mencari sampai ketemu waktunya. Sama ibu-ibu dicari, ya, dicari jam-jam ibu nggak ngantuk tuh kapan? Oh ini kadang-kadang habis subuh ngantuk karena telat tidur, siang ngantuk karena habis mencuci, malam ngantuk karena kurang tidur. Itu tentu tidak bisa dia. Coba dites kapan ibu tidak ngantuk baca Quran. Ketemu satu waktunya, alhamdulillah. Kalau tidak ketemu berarti jauh dari hidayah. Selesai. Kira-kira gimana jawabannya? Kok saya kepo ya? Gitu ya. Karena orang yang sejatinya dia mendapatkan hidayah, dia menikmati ibadah. Jadi nanti kalau panjang bacaan imamnya nikmati aja lah. Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah, panjang betul bacaan imamnya, nikmati aja. Harusnya semakin panjang semakin nikmat. Kalau besok pindah masjid pindah masjid tuh ngapa 8 rakaatnya cepat tuh. Itu bilang situ. Ada masalah. 1, dia mulai takut berbuat dosa. 2, dia mulai tahu ciri-ciri orang mendapatkan hidayah. 1, dia mulai takut berbuat dosa. Yang kedua, dia mulai takut ibadahnya tidak diterima. Yang ketiga, dia mulai menikmati ibadahnya. Semoga indikatornya ada di kita ya. Tapi kalau tidak ada indikator, keluar rumah santai, buka aurat, slow, tidak takut berbuat maksiat, slow, apa kabar, tak pakai jilbab, santai, gosipin orang, nikmat. Sholat asal aja, penting sholat. Itu jauh. Jadi itulah ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah. Nah, atau ciri-ciri orang bertaubat. Jadi ciri-ciri orang yang dia disayang oleh Allah, dia diberikan Allah kesempatan bertaubat. Dengan cara apa? Caranya macam-macam. Bisa dengan sakit dulu, bisa dengan hidayah turun begitu saja, bisa dengan cara yang lain. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri orang yang menyatakan bahwa dia disayang oleh Allah. Saya udah bilang tadi ya, orang yang disayang oleh Allah apakah pasti bahagia? Belum tentu. Karena cara Allah mencintai beda dengan cara kita mencintai. Yang kedua, orang yang disayang oleh Allah ketika melakukan kesalahan langsung ditegur. Langsung ditegur. Pernah saya ceramah tentang cobaan. Cobaan itu adalah orang yang melakukan kesalahan langsung ditegur oleh Allah karena Allah nggak pengen dia terus-terusan salah. Apa contoh yang sering saya contohkan? Saya persiskan contohnya biar gampang memahaminya. Suami bu minta buatkan teh talua. Dek buatkan abang teh talua dek. Yo tunggu dulu bang, film kok. Dek buatkanlah teh talua dek. Tunggu dulu mama kak ya bang. Film dulu, iklan dulu, ikatan cinta tu baru buatan beko. Dek buatkanlah dek. Tunggu dulu bang. Ujung-ujungnya ibu buatkan 7 lungkang terpeleset ibu. Itu berarti langsung Allah ingatkan. Tak boleh macam itu doh kata Allah, langsung diingatkan.
Pernah ya ngalamin kejadian yang kita tuh kena aja langsung. Kita melakukan kesalahan kena. Secara pribadi saya sering seperti itu dulu waktu muda-muda. Waktu muda-muda. Saya tuh ya, nah, dulu waktu saya SMP pengen belajar naik motor. Belajar naik motor, jangan lagi gitu Pak, pengen belajar. Jangan lagi gitu, Pak. Belum lagi masih SMP, belum ada SIM lagi. Baru 2 meter itu jungkang. 2 meter itu balik sama motor tuh. Belum ada SIM, belum ada apa. Pengen belajar naik motor. Jangan lagi kata orang tua, langsung masuk parit. Nah, itu namanya cobaan. Langsung diingatkan, jangan melawan orang tua. Karena kita disayang, kita diingatkan. Tapi enak nggak tuh dilungkang? Nggak enak masalahnya. Nah itu. Ya, jadi hati-hati ya. Ciri-ciri orang yang disayang, kalau dia sayang, kalau dia salah, langsung diingatkan. Itu kan Rasul. Rasul kan disayang oleh Allah. Makanya Rasulullah itu, ketika dia salah, setiap Rasul salah, langsung turun wahyu. Ketika suatu ketika Rasulullah SAW lagi ceramah dia, datang orang buta. Dicuekinnya, dia ceramah aja, datang orang buta, dicuekin, dia ceramah aja. Langsung turun wahyu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jangan kau gitukan orang buta itu. Dia datang kepadamu dalam keadaan buta. Jadi kalau Rasul salah, langsung turun wahyu. Kalau kita salah, tak turun-turun pula si wahyu itu. Itu salah ya. Jadi cuma kalau mau kayak Rasul, itulah salah langsung dikena. Udah banyak fakta, saya tak bisa cerita macam-macam. Yang penting itulah ciri-cirinya ya. Jadi kalau sering terjatuh, terjelungkang, kena minyak panas, mulai saya ke tempat teman saya, lagi masak dia. Masak, anaknya ngomel-ngomel, mawat, dia marahin anaknya. Bentuk itu orang kalau bentuk lagi masak, langsung kena minyak panas di pipi melepung. Itu ngomel aja sama anak lu tuh. Langsung dicoba sama Allah. Kok gitu kalian ya kayak gitu? Itu kalau Allah sayang, kalau enggak dibiarin aja sampai kamu berkata yang tak baik. Melepuh di bawah mata langsung mantap katanya. Dia sambil masak, sambil ngomel tak baik sama anak. Saya mendengarnya tak tahan saya. Ya kan, namanya anak belum berakal, dia ngomel aja. Udah lahir susah dia, kebetulan dia anaknya bayi tabung kan, udah lahir susah, gede susah, dia ngomel, kena minyak, marah saya. Itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman senangnya adalah ketika ditegur, bagi orang-orang yang mau berpikir la'allakum tatafakkarun, kita gampang kembali ke jalan yang benar karena kita tahu dan langsung diingatkan. Paham ya? Tanda. Jadi kalau ibu nanti melakukan kesalahan kau langsung ditegur ya, melakukan kesalahan kau langsung ditegur ya, itu ciri-ciri indikator orang-orang yang disayang, langsung ditegur. Jadi tidak boleh ya, apapun kesalahan bercanda jangan dilakukan ya. Pertama, dia diberikan kesempatan untuk bertaubat. Ciri-ciri taubat adalah apa tadi? Dia mulai takut berbuat dosa. Kemudian yang kedua, dia ragu bahwa ibadahnya tuh terima ndak ya. Kemudian yang ketiga, dia mulai merasakan nikmatnya ibadah. Jadi kalau ada imam panjang bacaan, ibu ngomel garuk-garuk main gitar di belakang, belum lagi tuh. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang disayang oleh Allah, ingat langsung diberikan cobaan. Yang ketiga, orang-orang yang disayang oleh Allah akan saban hari diberikan ujian. Allah terus pengen, Allah tuh rindu sama dia. Jadi kalau dia lupa, Allah panggil dengan ujian. Dia lupa, Allah panggil dengan ujian. Coba, kita ini kan kadang-kadang ingat sama Allah saat susah, saat bangkrut, omset turun, suami PHK, langsung bentang sejadah tengah malam. Ya Allah, tolong ya Allah,
Suami saya PHK, ya Allah, tolong ya Allah, please teringat semua cara berdoa ala Ustazah Nela. Tolong ya Allah, aku mohon. Seminggu setelah itu langsung suami dapat kerja, tidak dibentang lagi sejadah tengah malam. Lupa sejadahnya. Itu tabiat manusia. Dia ingat Allah saat susah. Itu tabiat sudah. Jangan sampai Allah rindu dengan kita dengan cara kayak gitu. Karena orang yang jauh dari Allah dipanggil oleh Allah dengan ujian, dipanggil oleh Allah karena Allah rindu, Allah pengen dia bentang sejadah tengah malam menghadap kepada Allah. Kan kebanyakan kayak gitu, udah datang susahnya, bentang sejadah. Semua ceramah ustaz tuh masuk ke kepala semua. Karena lagi susah. Misalnya kita dizolimin orang, difitnah orang, dihina orang, dicaci orang, tengah malam bentang sejadah. Patuh kepada semua ustaz. Ya ustaz, ya ustaz, siap ustaz. Selesai masalah, tidak ada sejadah gitu. Itu tabiat manusia. Maka kenapa kadang-kadang Allah suka berikan kita ujian? Karena Allah rindu sama kita. Allah pengen kita bentang sejadah di tengah malam. Jadi kalau ada ujian, Bu, itu luar biasa ya, itu tanda Allah rindu sama ibu. Itulah ujian. Apa itu ciri-ciri ujian? Ciri-ciri ujian itu gampang aja. Ujian itu diberikan kepada orang yang taat. Semakin taat seseorang, semakin ujian datang. Contoh ya, ibu udah sholat, udah majelis taklim, udah puasa, udah bayar zakat, udah baik sama orang, tapi tetap aja dililit hutang, tetap aja hidupnya susah. Itulah ujian. Jadi kita udah baik, tetap ada masalah. Itu ciri-ciri ujian. Ustazah, kan ujian itu untuk orang-orang yang taat. Ustazah, saya udah baik dengan suami saya, udah jadi istri yang baik, udah jadi istri yang taat, tapi kok suami saya tetap yang nggak peduli sama saya. Itu ujian. Jangan kayak gitu ngomongnya, kasihan deh lu, ya kan? Itu ujian ya. Itu tanda Allah sayang. Ustazah, saya udah ajak anak saya sekolah, saya masukkan pesantren, kabur dia. Saya bayar ustaz ngaji ke rumah, nggak mau dia. Saya udah baik sebagai orang tua, saya udah baik, tapi kok saya tetap anak saya tetap melawan ya. Itu ujian. Saya udah baik dengan orang, tapi kok dia selalu balas dengan keburukan ya. Itu adalah ujian. Ujian itu datang buat orang-orang yang beriman. Jadi kalau ibu dalam fase ini selamat, Allah cuma rindu ibu untuk membentangkan sejadah di tengah malam memohon kepadanya. Karena kalau nggak dikasih ujian, kadang-kadang kita nggak kembali. Allah rindu sama kita, dikasih ujian supaya bentang sejadah tengah malam. Oke, tapi nanti kalau dibentang jangan seminggu aja selesai masalah, hilang sejadah. Mana sejadah itu letak ya? Susah ulah dia. Itu aja. Oke, nomor 4. Jadi maaf ya Bu, kalau ada ibu yang hidupnya tenang-tenang aja, 3 bulan tuh tenang aja, nggak ada masalah, hati-hati, kita dalam bahaya. Bisa jadi Allah nggak sayang sama kita. Karena orang yang disayang itu biasanya hidupnya akan ada masalah supaya dia kembali kepada Allah. Hidupku ni aman, happy, bahagia, santuy, santai, tidak ada masalah, tidak ingat sama Allah, aman aja. Itu tanda Allah nggak sayang. Saya dalam 3 bulan tidak ada problem, itu saya risau. Wah, jangan-jangan saya dibiarin Allah nih, jangan-jangan istidraj nih. Dalam 3 bulan harus ada masalah, entah ban yang bocor, entah terjelungkang, entah sakit, entah anak yang sakit, entah menantu bikin sakit hati. Mesti ada minimal 1. Kalau enggak, saya khawatir kita bukan senang, tapi kita sedang dilupakan oleh Allah. Jadi kalau ada di antara kita yang masih banyak masalah, ini wajah-wajah banyak masalah semuanya. Aman ini udah kena ujian semuanya, Pak. Ya. Karena semakin tinggi ujian, semakin bagus, Bu. Kemarin ada jemaah yang bertanya, Ustazah, kenapa ujian tuh memang saya tahu karena Allah sayang sama saya, cuman kok nggak berhenti-berhenti? Sebentar anak DBD, belum sembuh anak, suami udah muntah-muntah, belum sembuh suami, anak ini udah minta uang jajan, bingung saya Ustazah. Saya bilang, ini konsep dalil, la yukallifullah nafsan illa usaha.
Allah takkan kasih ibu itu kecuali ibu mampu. Selesaikan dengan sukacita, sembuhkan suaminya, sembuhkan anaknya, ya. Selesaikan urusannya sampai nanti pelan-pelan masalah ibu selesai, maka saat itulah ibu naik kelas. Suatu ketika nanti kalau ada orang yang bertanya sama ibu, "Deh, anakku sakit, kemarin aku lebih parah lagi, kamu cuman gitu aja udah kayak gitu gak Bu? Aku lebih parah lagi." Ibu udah bisa menasihati orang karena level ibu lebih tinggi daripada mereka. Paham? Jadi kalau ada yang digosip-gosipkan, yang difitnah-fitnah, selamat naik level. Ya, yang sudah dipandang tak baik semua, ibu tahan, ibu naik kelas. Kalau ada orang masalah kecil-kecil, ibu akan bilang, kecil aja, kok masalah, adik kelas. Ya, harus kita ini ya, biar kita kuat. Insya Allah. Satu, dia masih diberikan kesempatan taubat. Yang kedua, langsung diingatkan kalau dia salah. Ketiga, ya akan ada selalu ujian yang terupdate yang Allah berikan kepadanya. Yang keempat, ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah. Yang nomor 4 adalah orang itu mulai senang menuntut ilmu Allah. Bu, saya mau nanya, apakah menuntut ilmu Allah itu mudah? Tidak. Dalam agama Islam jelas ada dalilnya. Bada'al Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam kondisi asing. Selamanya orang Islam itu akan asing. Siapakah mereka orang-orang asing itu? Yaitu orang yang berbuat baik saat yang lain maksiat. Makanya orang-orang yang benar-benar beragama Islam itu biasanya akan asing. Dia dalam kondisi asing karena terlalu banyak orang maksiat, dia sendiri yang baik. Makanya orang-orang yang hadir dalam majelis taklim gemar dengan menuntut ilmu agama, itu orang asing, sedikit orangnya. Udah pasti sedikit. Karena kenapa? Karena itu dalilnya. Nah, makanya ibu-ibu, kalau seandainya kita berada pada fase orang-orang yang sedikit, kita memang ibu perlu syukuri kalau ibu menyukai, mencintai belajar. Itu nikmat yang luar biasa. Penyakit dengki, iri hati, sombong, ujub, takabur, ria, itu penyakit yang kecil. Dia bisa dihilangkan kalau kita mau belajar dan mau dinasihati. Tapi kalau kitanya udah nggak mau belajar, nggak mau datang pengajian, gimana penyakit itu sembuh? Obatnya dalam ilmu. Penyakit ria itu bisa sembuh dengan ilmu. Kalau mau dinasihati, hadir dalam majelis, yang sombong bisa jadi rendah hati. Jangan sombong Bu, kita ini apalah. Oh gitu ya Pak Ustadz. Jangan ria Bu, karena menampak-nampakkan kebaikan akan menghapuskan segala kebaikan. Qaulu ma'rufun wa ma'rifatin khairum min sadaqatin yasba'uha ada. Lebih baik tidak usah bersedekah daripada bersedekah tapi menyebut-nyebutnya oh gitu ya Ustazah. Oh gitu ya. Oh gitu ya Pak Ustadz. Dengan hadir dan menyukai ilmu, penyakit apapun bisa sembuh. Tenang aja. Kalau ibu udah jadi orang yang ahli ilmu, senang dalam pengajian, walaupun minggu ini masuk telinga kanan, suka telinga kiri, besok masuk lagi hidung, masuk lagi belakang, nggak apa-apa, ya. Karena orang yang mau belajar itu sudah aman. Berarti dia mau ingin berubah, berarti dia udah memasukkan obat antivirus dalam kesalahan-kesalahannya. Ria itu bisa sembuh kok kalau mau nuntut ilmu. Sombong itu penyakit yang bisa sembuh, ringan aja itu. Sombong, ria, tukang gosip, tukang fitnah, namimah, ngadu domba, takabur, bisa sembuh kalau hadir dalam majelis ilmu, bisa sembuh. Tapi kalau nggak mau datang dalam pengajian, nggak mau mendengarkan ilmu, di mana obatnya bisa masuk? Obatnya ada di situ. Makanya saya sering bilang dengan bahasa lain, majelis taklim itu adalah bahasa lainnya adalah inqilabi agensi. Artinya apa? Dia adalah bengkel diri. Itulah majelis ilmu. Maka mudah-mudahan ibu-ibu termasuk orang-orang yang rajin datang dalam majelis ilmu. Insya Allah. Untuk ciri-ciri orang yang suka datang dalam majelis ilmu, apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah dia suka aja datang walaupun dia nggak dapat banyak. Saya ulangi, dia suka aja dalam majelis taklim walaupun dia nggak dapat banyak ilmu.
Tapi kalau ada yang masih milih-milih ustaz, kalau ustaz tuh ndak enak doh. Lain ujung lain pangkal. Mantu aku dengan ustaz itu. Nah, itu belum lagi ciri-ciri. Karena apapun bentuk gurunya, dosennya, ustadznya, pasti ada ilmu yang bisa kita manfaatkan. Jadi cukailah majelis ilmu siapapun ustadz-ustadzanya. Walaupun nanti ustadz tak datang, maju bu ketua, ceramah bu ketua, ceramah. Jadi inilah yang kita maksud terkait dengan suka aja dengan ilmu itu. Apapun ilmu itu suka aja. Kalau ibu sudah suka dengan ilmu, ya Allah, itu nikmat paling besar bu. Karena untuk mau datang dalam majelis taklim itu susah bu. Orang mau belajar ilmu agama itu luar biasa susah bu. Susah. Tapi kalau kita adalah bagian di antaranya, itu nikmat paling luar biasa. Ya, karena kebanyakan orang ini sukanya dengan yang senang. Kok saja ngomong gitu, ada dalilnya. Wa man hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Manusia itu suka senang-senang. Coba kalau acara yang lain rame-rame, ya kan? Nah, rame-rame, senang, happy. Tapi kalau kita senang datang pengajian, itu adalah nikmat. Syukurilah itu semua. Ya, semoga kita ini semua istiqomah. Insya Allah. Ya, dan biasanya itu sedikit. Ustazah, kalau saya tekan tuh apakah saya nggak suka? Ngantuk suka juga, cuman kayak capek aja. Misalnya. Nah, ya semoga kita diantaranya. Jadi coba ya dilihat, penuhi semua indikator ini. Ya, kalau ada kesempatan bertaubat berarti kita udah mulai disayangi. Ciri-ciri bertaubat, mulai takut berbuat maksiat. Kalau dia masih berani, kurangi. Ya, kemudian mulai takut ibadahnya diterima nggak ya? Mulai dipelajari ibadahnya. Kemudian mulai nikmati ibadah tuh. Jadi mulai hari ini jemaah musola kita ini, kalau seandainya ada imam bacaan panjang, alhamdulillah. Panjang bacaan imam tuh suka aku, gitulah. Ya. Ini lambiang gua. Ya. Suka aku, makin panjang makin suka. Ya, ceramah makin panjang makin suka. Entah iya entah. Tapi kalau panjang kali ceramah ustaz, satu, berarti tidak menikmati. Tapi ibu-ibu sini suka lah sampai besok pagi ya. Oke, kemudian yang kedua adalah dia diberikan cobaan, kemudian dia diberikan ujian, dan dia mulai suka berbuat menuntut ilmu Allah. Insya Allah. Semoga kita diantaranya. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Cukup? Ya. Yang tentang amal kita diterima tidak itu ketika sedang sholat kita menangis. Ya. Menangisnya agak terisa-isa, itu merusak sholat kita bagaimana? Menangis, merintih, terisa-isa dalam sholat itu boleh. Hal yang dibolehkan dalam sholat. Yang dibolehkan dalam sholat banyak. Menangis, merintih, meraung, terisa-isa, menggendong anak, membaca Quran saat sholat, setelah Al-Fatihah bawa Quran baca. Yang baca ayat pendek itu, jangan kul-kulai terus, pengen Al-Baqarah baca, boleh. Ya, terlalu banyak yang nanya, keluar ingus boleh nggak? Boleh. Bersin boleh nggak? Boleh. Batuk boleh nggak? Boleh. Meler boleh. Asal jangan moler aja. Cuman kalau bersinnya mengeluarkan pipis batal. Sholat jangan mejam ya. Memejam mata saat sholat makruh. Buka matanya, buka bibirnya. Maksudnya ibu merintih dalam sholat. Itu bagus. Bu, terisak dalam sholat, menangis saat dengar ceramah, menangis saat ustadz baca doa, merintih saat sholat, terisak-isak saat sholat, itu bagus. Ada dalil? Apa dalilnya? Idza tuliyat alaihi ayatuhum zadathum
Iman orang beriman itu ketika mendengar ayat Allah, ketika dia membaca Al-Quran, zadashum iman. Imannya bertambah dengan menangis. Semua orang dapat hidayah itu menangis, Bu. Itu Umar bin Khattab ketika mendengar adiknya membaca surat Toha ayat 1 sampai 14, nangis dia, masuk Islam dia. Abu Bakar menangis dia, masuk Islam dia. Tidak apa-apa menangis itu, tidak apa-apa. Sholat menangis, tidak apa-apa. Ustaz berdoa menangis, dengar ceramah menangis. Tidak apa-apa, itu ciri hati itu sudah lembut, hidayah mudah masuk dia. Ya, berdoa menangis, berdoa sendiri di rumah menangis, tidak apa-apa. Menangis tidak membatalkan sholat. Mana itu bagus, yang bahaya itu diceramahi apapun, ditunjukkan bentuk neraka, takut-takut. Ditunjukkan bentuk alam barzah, sakitnya sakaratul maut, senang aja dia. Hanya bukan takut dia. Itu malah bahaya. Ditunjukkan tentang siksa api neraka, tidak ada menangis dia. Santai aja dia, tak bergetar hatinya. Ada ustaz berdoa, santai, itu malah lebih susah gitu ya. Jadi banyak menangis itu bagus ya. Apa? Ibu dengar, ibu baca Al-Fatihah nangis. Ya, dengar orang Tolak al-badru alaina nangis. Ya, enggak apa-apa. Ya, yang enggak boleh nangis itu ingat si dia. Ya, ada lagi? Ya, ibu serius kalau belajar ya. Ada lagi? Cukup? Demikian Allah bisawab ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sailin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qablal maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawina alaina fi sakaratil maus, wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma anta